Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hari ini akan mulai masuk bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan muqaddimah 1 bulan ya, muqaddimah ya, sekitar 1 bulan. Kalau Riyadhus Shalihin enggak lama-lama, paling kita bisa khatam setengah bulan kali 30 atau kali 300 gitu. Biasanya kalau di pengajian-pengajian di luar itu sampai 3 tahun baru khatam. Ya kita nggak tahu, kita nggak ngajak khatam ya. Yang penting ngaji terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Babul ikhlasi wa ihdarin niyati. Ai hadza babul ikhlasi. Kalau makna ala pesantren harus begini, adapun ini itu bab gitu ya. Tapi kita gampang saja. Babul ikhlasi, bab yang menjelaskan ikhlas. Bab yang menjelaskan ikhlas. Wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat. Menghadirkan niat. Ikhlas wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mali, di seluruh amal-amal, di seluruh perbuatan-perbuatan, wal aqwali, dan seluruh perkataan-perkataan, al barizati, yang nampak, yang terlihat, al barizati, yang nampak, wal khafiyati, dan yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Ini. Qala Allah Ta'ala. Jadi sebelum ini kan Riyadhus Shalihin isinya hadis. Tapi Imam Nawawi kemarin sudah menjelaskan sebelum masuk ke hadis, setiap bab itu akan beliau mulai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, qala berkata siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Surat apa ini? Ya, hebat sekali. Apa artinya? Wa ma umiru, dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan. Wama, dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan. Orang Yahudi, Nasrani, semuanya tidaklah diperintahkan. Illa, kecuali liya'budu, untuk menyembah siapa mereka. Liya'budu, untuk menyembah siapa mereka, kepada Allah, Gusti Allah. Jadi wama umiru illa liya'budullah. Mereka semua manusia tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup hanya menyembah? Apakah cukup hanya beribadah? Tambahannya mukhlisina dengan keadaan ikhlas. Mukhlisina dengan keadaan ikhlas, lahu, untuk Allah, ad-dina, kepada ad-dina, agama. Jadi kita dianjur bukan hanya diperintahkan beribadah, tapi juga harus ikhlas. Hunafa'a. Hunafa itu apa artinya hunafa? Hanif. Kamu kan hanif. Apa artinya hanif? Lurus. Hanif itu artinya lurus. Hunafa itu ya dari hanif, artinya agama orang itu kalau beragama harus lurus. Tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Jadi itu beribadah dengan ikhlas dan lurus. Wa yuqimus sholata, dan apa artinya yuqimus sholat?
mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata dan menunaikan zakat. Wa dzalika dan adapun tadi yang disebutkan itu dinul qayyimati, agama yang lurus. Itulah agama yang sebenarnya. Agama yang sebenarnya itu ketika beribadah harus mukhlisin, harus ikhlas. Itulah mengapa yang pertama kali dipelajari dalam Riyadhus Shalihin adalah babnya tentang ikhlas. Oke. Apa artinya ikhlas? Siapa yang tahu? Apa artinya ikhlas? Ikhlas ya, ikhlas gitu. Apa artinya ikhlas? Di dalam Al-Quran ada surat yang disebut surat Al-Ikhlas. Ada enggak kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas? Ada. Qul huwallahu ikhlas atau ahad? Ahad. Kan enggak qul huwallahu ikhlas kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mana kata ikhlasnya? Mana kata ikhlasnya? Jadi ikhlas itu artinya membersihkan. Itu arti ikhlas. Membersihkan hati kita dari selain Allah ketika beribadah, itu arti ikhlas. Karena itu surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat itu membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Dibersihkan oleh surat. Saking hebatnya surat Al-Ikhlas, kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Quran. Jadi dulu pernah ada perlombaan, Nabi Muhammad bikin perlombaan. Ayo siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, saya kasih hadiah. Sahabat cepat-cepatan membaca Al-Quran. Berlomba sahabat. Sayyidina Ali nyantai-nyantai, kiwas manis. Ditanya oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Ali gak ikut debat? Ali gak ikut debat? Ikut Nabi. Kok gak baca? Ya saya kan baca Qul 3 kali, sama seperti membaca Al-Quran. Tenang. Jadi saking hebatnya surat Al-Ikhlas, membaca 3 kali sama dengan menghatamkan seluruh. Kenapa? Karena Al-Ikhlas itu, di dalam surat Al-Ikhlas itu ayat-ayatnya berisi ayat-ayat yang membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat yang tidak layak. Jadi ceritanya begini, cerita dikit. Ayat yang pertama kali turun apa? Ke Nabi Muhammad. Al-Alaq. Apa? Surat gimana ayat pertamanya? Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik atau Iqra bismillah? Oke. Ada yang hafal Al-Muddathir? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka. Rob itu apa artinya? Rob apa artinya? Tuhan. Allah Tuhan juga. Kenapa enggak Iqra bismillah? Kenapa harus Iqra bismi rabbik? Kan boleh saja bacalah dengan menyebut nama Allah. Kenapa harus Iqra bismi rabbik? Bacalah dengan Tuhanmu. Kenapa? Karena begini, orang Arab jahiliyah ini, orang kafir jahiliyah, juga Tuhannya itu Allah juga. Kaget kan? Iya, kaget. Jadi orang Arab jahiliyah Tuhannya siapa? Allah. Orang kafir Tuhannya siapa? Allah. Tuhan mereka juga Allah. Karena itu ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau orang kafir ditanya siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Tuhannya Allah. Loh, kok mereka bikin berhala? Bagaimana ceritanya? Kenapa bikin berhala? Karena mereka membayangkan Tuhan itu kayak presiden. Kamu bisa datang ke presiden tanpa lewat camat, bupati, bisa? Gak bisa. Jadi orang-orang kafir jahiliyah itu membayangkan begini, ini Tuhan kita sesungguhnya Allah. Tetapi karena dia terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu hebat, kita butuh Tuhan bawahan Allah. Makanya dibuatlah berhala. Berhala itu adalah Tuhan bawahannya Allah. Menurut siapa? Menurut mereka. Karena itu seandainya ayat pertama turun, Iqra bismillah, bacalah wahai Muhammad dengan Allah, orang kafir tidak akan protes, tidak akan kaget. Oh ya sudah, sama-sama Allah, berarti agamanya sama, nggak akan masuk Islam. Tapi ayat pertama ini sengaja ingin memancing orang kafir. Iqra bismi rabbik,
bacalah dengan Tuhanmu. Makanya orang kafir heran, siapa ini Tuhan? Tuhan Muhammad ini kayak gimana? Nah, begitu ya, paham ya? Nah, Tuhan Muhammad ini bagaimana? Akhirnya mereka datang ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Tuhan kamu itu namanya siapa sebenarnya? Nabi Muhammad menjawab, namanya Allah. Ya sama kalau gitu. Tuhan saya Allah, Tuhan kamu Allah. Kata Nabi Muhammad, enggak sama. Makanya diturunkanlah surat Al-Ikhlas. Tuhan saya qul huwallahu ahad, hanya satu. Kamu banyak, Tuhan saya satu. Akhirnya mereka protesnya lucu sekali. Mereka bilang begini, Tuhan satu itu yang nggak bisa Muhammad. Tuhan kami saja yang 360. Mereka itu berhalanya jumlahnya sekitar 300. Tuhan kami saja 360, masih miskin kami. Apalagi Tuhannya cuma satu. Itu kata mereka. Jadi Tuhan kami 360 saja masih miskin, belum bisa tercapai semua keinginan kami, apalagi Tuhannya hanya satu. Itu makanya dibantahnya oleh ilmu akidah gitu ya. Jadi nanti ilmu akidah dipelajari. Jadi surat Al-Ikhlas itu disebut ikhlas karena dia membersihkan Allah dari keyakinan-keyakinan orang kafir yang awalnya mereka menganggap Tuhan banyak, dibersihkan oleh Al-Ikhlas. Tuhan tidak banyak tapi satu. Qul huwallahu ahad dan sebagainya dan sebagainya. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu apa artinya? Membersihkan. Membersihkan dari apa? Membersihkan hati kita dari selain Allah. Bisa enggak? Pasti bisa. Bisa enggak? Pasti bisa, tapi harus latihan ya, harus latihan. Cara latihannya saya pernah cerita, salah satu cara buat latihan ikhlas, kita tiru caranya Kiai Haji Bisri Sansuri, Bisri Mustafa, Kiai Haji Bisri Mustafa itu masih ingat kan? Kiai Haji Bisri Mustafa. Jadi suatu hari Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Ali Maksum ini dari Yogyakarta, Kiai Bisri dari Rembang. Kalau hitung-hitungan pinter, mungkin masih pinter Kiai Ali Maksum. Tapi Kiai Bisri Mustafa itu bapaknya Gusmus. Bapaknya siapa? Gusmus. Jadi kalau hitung-hitungan pinter masih lebih pinter siapa? Kiai Ali Maksum. Tapi kalau hitung-hitungan produktif, banyak bukunya, masih lebih banyak Kiai Bisri. Nah, ini kan Kiai Ali ini suatu saat bertamu ke Kiai Bisri. Ngomong begini Kiai Ali. Kiai Bisri, perasaan kalau pinteran saya. Tapi kenapa karangannya, kitabnya banyakan sampean? Kiai Bisri hanya begini. Mohon maaf Kiai Ali. Sampean ketika nulis buku, nulis kitab itu karena Allah atau karena uang? Dijawab oleh Kiai Ali, ya karena Allah toh, masa karena uang? Nah, sampean yang salah. Sampean keliru, sampean strateginya salah. Lalu terus sampean kalau nulis karena apa? Saya kalau nulis kitab saya niatin karena nyari uang. Nanti kitabnya sudah mau selesai, saya ubah niat saya karena Allah. Sekali-kali setan harus kita tipu. Sekali-kali setan harus ditipu. Karena kalau dari awal niatnya karena Allah, setannya ganggu. Ayo, nggak jadi karena Allah. Tapi kalau dari awal niatnya karena uang, setannya nggak ganggu. Ah, biarin saja karena uang. Nanti setelah selesai baru saya niat karena Allah. Setannya kecewa nanti. Jadi banyak sekali cara-cara para ulama untuk melatih ikhlas. Dan memang segala sesuatu itu hanya bisa diterima kalau ada ikhlas, ya. Itu yang pertama, ikhlas. Nah, dalilnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Yang kedua, ihdharun niyah, menghadirkan niat. Oke. Niat itu penting enggak? Penting enggak? Niat itu dibutuhkan enggak? Dibutuhkan di semua perbuatan atau sebagian perbuatan? Hah? Semua ya. Oke. Sholat sah nggak niat? Nggak sah. Zakat nggak niat sah nggak? Puasa nggak niat sah nggak? Nyuci baju nggak niat sah nggak? Sah. Nyuci baju. Tidur nggak niat sah nggak? Sah. Makan nggak niat sah nggak? Sah. Berarti niat dibutuhkan di semua perbuatan atau sebagian perbuatan? Sebagian. Tertipu kalian. Jadi begini, niat itu fungsinya dua. Fungsi niat ada dua. Yang pertama untuk mensahkan sesuatu, yang kedua untuk mendapatkan
pahala. Yang pertama untuk membuat sesuatu sah, yang kedua untuk mendapatkan pahala. Kalau ingin mendapatkan pahala, semua hal butuh niat. Kalau ingin dapat pahala, kalau tidur ingin dapat pahala, niat karena Allah. Makan ingin dapat pahala, niat karena Allah. Sholat ingin dapat pahala, niat karena Allah. Jadi kalau untuk mendapatkan pahala, segalanya butuh niat. Tapi untuk sekedar sah, tidak semuanya butuh niat. Tidak semuanya butuh. Tidur tidak butuh niat. Mencuci tidak butuh niat. Yang butuh niat, ingat-ingat, amal agar sah butuh niat itu dua hal. Yang pertama ibadah yang memiliki tingkatannya. Yang kedua ibadah yang ada kemiripan dengan kebiasaan. Ya. Ibadah yang ada tingkatannya. Yang kedua ibadah yang ada kemiripan dengan kebiasaan. Contoh ibadah yang ada tingkatannya. Sholat ada tingkatannya enggak? Ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ada sholat qada, ada sholat ada. Karena sholat ada tingkatannya, makanya butuh niat. Kenapa butuh niat? Biar malaikat tidak bingung mencatat pahala. Begitu. Karena kalau kamu jam 8 pagi masuk masjid, sholat 2 rakaat, malaikatnya bingung. Ini anak sholat qada subuh, apa sholat duha, apa sholat tahiyatul masjid? Kan pahalanya beda-beda. Agar malaikat tidak bingung, makanya kita butuh niat. Butuh niat di apa? Di ibadah yang ada tingkatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, niat dibutuhkan di dalam ibadah yang ibadah tersebut memiliki kesamaan dengan kebiasaan. Contohnya mandi. Apa bedanya mandi wajib, mandi fardu dengan mandi biasa? Bedanya apa? Gak ada bedanya. Mandi fardu basah, mandi biasa basah juga. Gak ada kan ceritanya mandi fardu basah, mandi biasa setengah basah. Gak ada. Mau mandi fardu, mandi biasa sama-sama basah. Karena itu agar malaikat tidak bingung mencatatkan pahalanya, ibadah yang ada kemiripan dengan kebiasaan dibutuhkan niat. Paham ya sampai sini? Nah, jadi ibadah yang sah dengan niat hanya 2 jenis ibadah. Yang pertama ibadah yang ada tingkatannya, yang kedua ibadah yang ada kebiasaan, kesamaan dengan kebiasaan. Selain itu, semua amal tidak butuh niat untuk sah, tetapi semuanya butuh niat untuk mendapatkan pahala. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya enggak? Malu. Oke. Jadi itu babul ikhlasi wa ihdharun niyati. Jadi ini bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Apa dalilnya ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din dan seterusnya. Apa dalilnya niat? Innamal a'malu bin. Itu hadis teman-teman semua sudah hafal. Nanti setelah kita membaca ayat-ayat ini, kita akan masuk ke dalam hadis-hadisnya. Insyaallah lanjut besok. In uridu illa al-islaha ma taufiqi illa billah.